Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Welni Hikmah, NIM 22081321112660. Dosen pengampu Syarifah Zohra STME, Universitas Muhammad Nasir, Bukit Tinggi. Tugas dasar-dasar manajemen tentang manajemen dalam Al-Quran dan Hadis dan manajemen dalam peradaban Islam. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen. Salah satu ayat Al-Quran yang mencerminkan prinsip-prinsip manajemen adalah surah Al-Surah, surah ke-42 ayat 38, yang artinya, dan orang-orang yang menjawab panggilan Rabbinya, serta melaksanakan sholat urusan mereka, atau diputuskan dengan musyawarah di antara mereka, dan apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan sebagian dari rezeki itu. Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, mencerminkan prinsip manajemen partisipasif dalam Islam. Hadis yang menjelaskan tentang manajemen. Yang pertama, hadis tentang kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang pemimpin adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kumpulan orang-orang yang memimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menyoroti tanggung jawab seorang pemimpin dan prinsip kepemimpinan dalam manajemen. Yang kedua, hadis tentang keadilan dalam manajemen. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, berikanlah hak setiap yang berhak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan prinsip keadilan sebagai landasan dalam manajemen, mengingatkan agar setiap individu atau kelompok menerima hak dan perlakuan yang adil. Selanjutnya, manajemen pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kepemimpinan adil. Rasulullah SAW memberikan teladan kepemimpinan adil, memperlakukan semua orang dengan keadilan tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Yang kedua, amanah dan transparansi. Konsep amanah atau kepercayaan dan transparansi ditekankan. Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin selalu bertindak dengan integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka. Yang ketiga, musyawarah dan konsultasi. Prinsip musyawarah diadaptasi dalam pengambilan keputusan penting. Rasulullah sering melakukan konsultasi dengan para sahabatnya, menggambarkan manajemen partisipatif. Selanjutnya, manajemen pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, era Kekhalifahan Umayyah Abbasiyah melibatkan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, pusat administratif perkembangan dengan pembentukan departemen dan kantor untuk menangani berbagai urusan pemerintahan dan keuangan. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Periode Abbasiyah melihat puncak pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di dunia. Pusat-pusat ilmu seperti House of Wisdom di Baghdad menjadi pusat riset dan pendidikan. Yang ketiga, sistem pendidikan, pendirian madrasah dan universitas menjadi ciri khas perkembangan pendidikan di masa ini. Studi agama dan ilmu pengetahuan berkembang pesat menciptakan intelektual dan sarjana terkemuka. 4. Ekonomi perdagangan. Ekonomi berkembang melalui pertumbuhan perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya. Pasar-pasar besar dan pusat-pusat perdagangan menjadi bagian integral dari perkembangan kota-kota di dunia Islam. Yang kelima, hukum Islam dalam pemerintahan. Meskipun ada variasi di berbagai wilayah, prinsip-prinsip hukum Islam terus berfungsi sebagai dasar pemerintahan. Keadilan sosial dan prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam kebijakan hukum. Yang keenam, keteguhan nilai-nilai Islam. Meskipun terdapat perkembangan dalam struktur pemerintahan dan munculnya dinamika baru, nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan etika tetap menjadi landasan manajemen. Yang terakhir, manajemen dalam perspektif Islam abad 20. Dalam abad ke-20, manajemen dalam perspektif Islam mencakup pertumbuhan ekonomi syariah, peningkatan pendidikan berbasis nilai Islam, pengelolaan teknologi dengan etika, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan sosial yang berlandaskan keadilan, upaya pelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang transparan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Fokusnya adalah menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan dinamika modern untuk menciptakan masyarakat adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fokusnya adalah menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan